pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Memiliki sebuah visi, memiliki sebuah gagasan ide yang tidak pernah terputus, sehingga banyak perguruan tinggi yang mohon maaf banyak menginginkan Pak Iman untuk menjadi rektor di sana. Ya Pak. Mungkin teman-teman tidak pernah tahu acara ini sudah lama diagendakan, namun karena beberapa hal waktu yang saling memiliki kesibukan masing-masing, akhirnya baru hari ini bisa terlaksana. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Mati dan saya banggakan. Tujuan dari pelaksanaan MOU ini merupakan bagian dari langkah kami Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas yang sangat berat untuk mengawal pemilu ke depan agar bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama tahu bahwa pemilu tahun 2024 yang akan datang itu memiliki sebuah kerja yang sangat luar biasa. Tidak mungkin bisa dikerjakan oleh Bawaslu sendiri, tapi harus ada peran-peran stakeholder yang lain untuk bisa membantu menyelenggarakan fungsi-fungsi pengawasan di masyarakat, sehingga tujuan utama dari pemilu yang berintegritas dan memiliki kualitas yang lebih baik itu bisa terwujud insya Allah. Saya optimis dengan adanya MOU yang akan kita gelar hari ini, memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk bisa mengawal pemilu ke depan. Tahun 2024 merupakan pemilu serentak, pemilu nasional yang memilih anggota DPR, DPD, DPRD, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Kalau menurut jadwal KPU yang diusulkan itu sekitar bulan Februari tahun 2024. Di tahun yang sama juga ada pemilihan kepala daerah yang rencananya dilaksanakan pada bulan November. Nah, tugas berat dalam satu tahun itu dengan dua momentum pemilihan yang serentak itu melibatkan semua komponen anak bangsa, termasuk kita semua, apalagi mahasiswa. Kampus merupakan tempat yang dapat melahirkan kader-kader muda yang kritis, yang objektif, sehingga tugas kita semua, baik di Bawaslu maupun di komponen mahasiswa, itu tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mensukseskan. Nah, dalam rangka itu, maka Bawaslu Kuningan ingin bekerja sama juga dengan UNISA untuk mengawal pemilu akan lebih baik. Mahasiswa selain punya tugas pendidikan, penelitian, ada satu yang belum dioptimalkan, yaitu pengabdian. Jadi kalau mahasiswa baru biasanya saya sampaikan kelebihannya perguruan tinggi apa? Ada yang ketiga, yaitu pengabdian. Jadi kita sambil nyari ilmu, sambil kita mengabdikan ilmu kita di masyarakat. Berkenaan dengan ini, maka kita berbuat baik di dunia itu diupayakan kita memperbanyak peran. Ya, ini nih harus digarisbawahi. Kita harus memperbanyak peran. Kalau kita lihat banyak kiai yang perannya banyak. Selain kiai, dia pengusaha juga. Selain kiai, dia juga misalnya budayawan, sastrawan, itu banyak. Gus Dur itu yang selain kiai juga dia budayawan,
sehingga beliau pernah memimpin lembaga sensor film. Itu tidak ada yang melarang. Jadi kalau ada guru, kok guru tapi dagang, nggak bisa, karena guru itu selain dia guru, perannya dia jualan, dia selain guru dia bisnis. Itulah sedang memperbanyak peran. Nah, di perguruan tinggi baik dosen, mahasiswa, di masyarakat kita perbanyak peran kita. Itu jadi kalau kemarin saya sambutan di depan Bupati, Sekretaris Menteri, peran saya sebagai petani. Nah, kemudian sambutan lagi peran saya sebagai penggiat UKM, gitu kata Pak Adis ya, penggiat UKM. Nah, sekarang peran saya jadi rektor di kampus. Nah, itu peran diperbanyak. Adakah contoh? Banyak. Nabi Muhammad itu perannya banyak. Komandan perang, kemudian pemimpin negara, saudagar, umur 2 negara. Kalau dulu tidak ada pengawas, zaman Orde Baru itu nggak ada pengawas, hanya ada penyelenggara. Jadi apapun hasilnya kita sebagai rakyat harus tunduk. Gitu. Jadi udah. Nah, sekarang zaman reformasi, keterbukaan semakin baik, maka ada penyeimbang. Kalau si penyelenggara ini bermain mata dengan calon, nah, sehingga harus diawasi. Mungkin tadi kita sempat ngobrol sedikit, bentuk-bentuk pelanggaran dulu waktu awal-awal pemilu, adanya pemilu beda dengan sekarang di dunia sosmed ya. Dunia sosmed itu kalau kaitannya dengan pemilu itu banyak sekali hal yang kemudian sebenarnya tidak baik tapi kelihatan baik. Nah, itu kalau dalam ilmu, dalam filsafat ilmu itu namanya post-truth, ya, pasca kebenaran. Jadi ada kejelekan yang kemudian dipoles sedemikian rupa, diviralkan, dipoles. Nah, ketika sudah kepilih, tetap aja jadi penjahat lagi, gitu. Itu hal-hal kayak gitu membutuhkan kecermatan kita sebagai pemilih, terutama kita yang bisa menyampaikan ke masyarakat, termasuk hoax itu, tsunami informasi yang datang begitu deras ke HP kita tidur aja kita dibombardir. Bagus untuk bareng-bareng mengawal bahwa pemilu ini terselenggara dengan baik, pemilu berkualitas itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tentunya dibarengi dengan pemilih yang cerdas. Siapa pemilih yang cerdas? Pemilih yang diberikan pengetahuan yang cukup tentang apa yang dia pilih. Ya, kalau tentang pemilu nanti aja lebih detailnya. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan penyelenggaraan hari ini. Boleh. Ya. Baik, dilanjutkan. Lihat sini, Pak. Oke, itu 2, 3. Nah, dilanjutkan dari Unisa kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan. Intinya pertemuan kita kali ini yang disampaikan Rektor tadi dan juga Pak Ihsan menumbuhkan pengawasan partisipatif dan juga tentunya tentang demokrasi dan kepemiluan dan juga tentang pengabdian di kampus Uniku kemarin juga kita membuka ruang terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mau melaksanakan penelitian tentang demokrasi, penelitian tentang bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan.
pemilu